Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Indah Utami akan mempresentasikan tentang pengendalian sistem informasi akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar pengendalian. Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Nah, tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama, mengamankan aset, yaitu mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik agar untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, pengendalian internal ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada preventif, detektif, sama korektif. Nah, yang pengendalian preventif ini adalah pengendalian untuk mencegah masalah yang jadi sebelum terjadi gitu. Terus, nah contohnya itu seperti merekrut personil yang berkualifikasi, kemudian memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. Yang kedua ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif ini adalah pengendalian yang didesain atau dibuat untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terletakkan. Contohnya kayak menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo tahunan. Dan yang ketiga ada pengendalian korektif. Pengendalian korektif ini adalah pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Contohnya seperti menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entry data, dan pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Kemudian ada komponen pengendalian internal. Yang pertama ada Control Objective for Information and Related Teknologi atau COBIT, yaitu adalah sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan untuk manajemen membuat tolok ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan IT. Yang kedua ada para pengguna layanan IT dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Yang ketiga, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan IT dan pengendalian yang dilakukan. Nah, COVID sendiri ada yang namanya COVID-5. COVID-5 yaitu sebuah kerangka komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan manajemen IT. Nah, model COVID-5 ini tentang referensi proses mengidentifikasi 5 proses tata kelola dan 32 proses manajemen. Nah, 30 proses manajemen tadi dibagi ke dalam 4 domain, yaitu yang pertama, menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur. Yang kedua, ada membangun, mengakuisisi, dan menerapkan. Yang ketiga, mengantar, melayani, dan mendukung. Dan yang terakhir adalah mengawasi, mengevaluasi, dan menilai. Komponen yang kedua ada Committee of Sponsoring Organization atau KOSO. Nah, penelitian KOSO ini tuh untuk mendefinisikan bahwa pengendalian internal ini tuh sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan-tujuan pengendalian tadi itu bisa dicapai, nah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua, kendala pelaporan keuangan, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Ada lima komponen dari KOSO, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian. Maksud dari lingkungan pengendalian ini adalah lingkungan internal yang berada di organisasi. Misalnya tuh kayak dalam bisnis tuh yang paling penting kan lingkungan internal atau orang-orang yang berada dalam bisnis tersebut, kayak itu yang paling penting kan. Nah, yang dimaksud di sini adalah kayak ciri perorangan, termasuk integritasnya, terus ada nilai-nilai etika, sama kompetisi di mana lingkungan itu tuh beroperasi gitu. Mereka ini tuh sebenarnya tuh apa ya, kayak mesin buat mengemudikan organisasi, atau dasar lingkungan pengendalian internal ini tuh dasar dari tempat segala hal terletak, ya orang-orang yang ada di dalam organisasi itu maksudnya. Nah, yang kedua ada aktivitas pengendalian. Yang dimaksud aktivitas pengendalian di sini adalah kebijakan dan prosedur pengendalian yang harus dibuat dan dilaksanakan buat membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan itu tuh berjalan secara efektif kayak gitu. Terus yang ketiga ada penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ini tuh yang dimaksud kayak organisasi itu harus sadar kalau mereka tuh dalam sebuah organisasi pasti punya resiko yang harus dihadapi kayak gitu. Jadi organisasi itu harus bisa menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya agar organisasi itu beroperasi dengan baik gitu. Beroperasi dengan baik, harmoni, sukses kayak gitu-gitu. Terus organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, sama mengelola risiko yang mereka harus hadapin kayak gitu. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Nah, di sekitar aktivitas pengendalian terdapat informasi dan komunikasi. Karena pasti kalau misalnya kita lagi melakukan aktivitas, di situ pasti ada yang namanya informasi sama informasi. Nah, orang-orang yang memungkinkan dalam organisasi ini tuh bisa mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya. Yang kelima ada pengawasan. Nah, seluruh proses tadi itu tuh harus diawasi. Seluruh proses di organisasi itu pasti harus diawasi. Dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau lingkungan internal itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dan dewan komisaris. Yang kelima, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Yang keenam, ada kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Yang kedua ada penetapan tujuan. Ada 4 penetapan tujuan, yaitu tujuan strategis, operasi, pelaporan, sama kepatuhan. Tujuan strategis adalah tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua ada tujuan operasi, yaitu tujuan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga ada tujuan pelaporan, yaitu tujuan yang membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan perbuatan keputusan, dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Yang keempat ada tujuan kepatuhan, yaitu tujuan yang membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Tiga, ada identifikasi kejadian.
Kejadian sebenarnya adalah sebuah insiden atau peristiwa positif atau negatif dari sumber-sumber internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Yang keempat ada penilaian resiko dan respon resiko. Dalam sebuah organisasi kan kita harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Nah, yang pertama adalah kita harus yang namanya penilaian resiko, yaitu ada dua penilaian resiko. Yang pertama resiko bawaan, yang kedua resiko residual. Kalau resiko bawaan itu adalah kelemahan dari sebuah penetapan akun atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Yang kedua, resiko residual itu tuh resiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa respon lainnya terhadap resiko. Nah, manajemen ini tuh bisa merespon resiko dengan empat cara. Jadi dia bisa milih manajemen tuh bisa milih salah satu. Nah, empat caranya tuh yang pertama ada mengurangi kemungkinan dan dampak resiko, menerima kemungkinan dan dampak resiko, membagikan resiko, dan menghindari resiko. Yang kelima ada aktivitas pengendalian. Nah, di dalam aktivitas pengendalian ini tuh manajemen harus memastikan kalau pengendalian yang dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi resiko hingga level yang dapat diterima. Kemudian pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian harus diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang perusahaan sudah tentukan. Yang keenam ada pemisahan tugas akuntansi. Nah, pemisahan tugas akuntansi yang dimaksud adalah pemisahan fungsi akuntansi, otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan guna meminimalkan kemampuan pegawai untuk melakukan penipuan. Nah, pemisahan tugas akuntansi ini tuh akan efektif kalau fungsi-fungsi berikut dipisahkan. Jadi ada yang pertama ada fungsi otorisasi, menyetujui transaksi dan keputusan, pencatatan, mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer, memelihara jurnal, buku besar, file atau database lainnya, dan mempersiapkan rekonsiliasi dan laporan kinerja. Yang ketiga ada penyimpanan. Yaitu menangani kas, peralatan, persediaan atau aktiva tetap, menerima cek pelanggan yang datang, dan menulis cek. Dan yang terakhir ada pengawasan, yaitu yang pertama menjalankan evaluasi pengendalian internal, implementasi pengawasan yang efektif, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat, mengawasi aktivitas sistem. Yang kelima, melacak perangkatan lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Dan yang terakhir adalah menjalankan audit berkala. Sekian presentasi dari saya mengenai pengendalian internal. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.